sahabat Ite. Jadi saya ingin memperkenalkan sebuah aplikasi, yaitu salah satu aplikasi yang bisa digunakan untuk desain grafis, membuat logo, ataupun membuat baliho dan sejenisnya. Nah, langsung saja ya, ini namanya, salah satu aplikasi ini namanya adalah Inkscape. Nah, jadi Inkscape ini bisa menggunakan bisa terinstall di 2 OS ataupun 3 OS operating system ya. Jadi yang pertama adalah, karena ini saya install laptop saya ini menggunakan Ubuntu. Nah, jadi ini Inkscape terinstall di OS Ubuntu karena laptop ini menggunakan operating system Ubuntu. Tidak usah perpanjang lebar ya, karena kita langsung saja. Jadi di sini aplikasi Inkscape ini, di atasnya ada beberapa menu ya, yang terdiri dari yang bisa digunakan untuk mendesain ya atau membuat baliho ataupun sejenisnya. Nah, di atas ini ada menu file. Nah, di menu file terdiri dari new. Ini ada tombol new. Ini untuk membuat lembaran baru ya. Kemudian ada new from template, maksudnya adalah membuat lembar kerja baru dengan menggunakan template yang sudah ada. Jadi template yang sudah disediakan oleh Inkscape sendiri. Kemudian ada menu lainnya, submenu lainnya di bawah file ini. Ada open recent, revert, save as, save a copy, dan seterusnya. Kemudian begitu juga di menu edit, ada submenunya dengan sekian banyak submenu. Kemudian view, ada zoom dan sebagainya. Kemudian di layernya juga sedemikian rupa. Kemudian di objek juga sedemikian banyaknya ya. Dari masing-masing menu yang ada di atas ini terdiri dari beberapa submenu. Nah, kemudian saya ingin memperkenalkan apa saja sih fungsi daripada submenu yang ada di menu di atas aplikasi ini. Ini ada edit, ada undo history, maksudnya adalah ketika kita sudah membuat sebuah sebuah desain, tetapi kita ingin kembalikan ke sebelumnya, maka ini kita klik saja undo history ini. Kemudian ada menu cut. Cut ini digunakan untuk memotong atau desain yang sudah ada bisa terpotong ataupun terhapus, tetapi bisa dikembalikan dengan menggunakan paste ini ya. Nanti untuk lebih jelasnya fungsi-fungsinya akan kita di episode berikutnya. Kemudian apa sih fungsi dari paste ini? Paste ini adalah ketika kita mengcopy sebuah desain, kemudian kita ingin menduplikatnya, maka kita menggunakan paste ini. Dan seterusnya, paste style, maksudnya kita menduplikat style ataupun gaya istilahnya, pokoknya kalau bahasa Inggrisnya style lah gitu ya. Kemudian ada paste size, kita ingin menduplikat misalnya yang sudah kita copy, kemudian kita ingin duplikat, maka kita menggunakan paste size. Paste size-nya menduplikat lebarnya, menduplikat tingginya, menduplikat ukuran sparatisnya gitu kan. Kemudian menduplikat lebar sparatlinya gitu kan. Kemudian menduplikat tinggi dan seterusnya. Baik, kemudian di sini ada submenu file.
Nah, fine ini maksudnya adalah kalau bahasa Inggris fine kan artinya baik sebenarnya, tapi ini bisa juga mencari. Fine maksudnya di sini submenu fine ini adalah digunakan untuk mencari beberapa file yang sudah kita desain menggunakan Inkscape ini, kemudian kita taruhnya di mana itu, maka bisa ditemukan dengan menggunakan submenu file ini. Kemudian ada duplikat untuk menduplikat semuanya ya, baik menduplikat huruf yang sudah kita desain, menduplikat banner yang sudah kita desain, menduplikat baliho yang kita sudah desain. Begitu juga dengan clone juga ini sama dengan duplikat sebenarnya, hanya ada beda sedikit. Baik, jadi ini adalah menu referensa dan seterusnya ya. Kemudian layer ini maksudnya adalah lembar kerjanya gitu ya, jadi Windowsnya gitu. Jadi kita ingin memilih layer yang mana dan seterusnya menggunakan menu submenu layer ini dan seterusnya. Kemudian objek, kemudian ada di bawah objek ini ada submenunya yang namanya fill and stroke, maksudnya adalah ingin mewarnai dan memberikan garis daripada sebuah desain dan seterusnya ya. Baik, kemudian ada juga di sini ada submenu group, maksudnya adalah ada beberapa desain misalkan baik huruf, gambar dan sebagainya yang terpisah, maka dengan menu group ini kita bisa gunakan untuk menggabungkannya menjadi satu gitu, jadi sebuah menjadi desain-desain yang sudah terpisah dia akan menyatu dengan menggunakan submenu group ini dan seterusnya ya. Kemudian ada path ini juga bisa digunakan untuk di sini ada submenu union, maksudnya adalah sama dengan grup tadi, tetapi ini cenderung misalkan dia ada sebuah desain baik yang berbentuk kotak ataupun berbentuk lingkaran ataupun yang lain bentuk segitiga dan seterusnya. Nah, jadi ini digunakan untuk menggabungkan beberapa objek menjadi satu dengan tidak terpisah warnanya gitu ya. Nah, kemudian different ini maksudnya adalah membedakan. Jadi memotong, misalkan dia ada desain yang kotak dengan desain yang lingkaran, ini bisa dipisah dengan menggunakan submenu different ini. Baik, kemudian ada juga combine ini sebenarnya sama dengan menu union tadi, tetapi combine ini cenderung dia walaupun digabung tetapi dia tidak menyatu dengan misalkan ada sebuah desain kotak dengan lingkaran, dia di-combine maksudnya adalah dia menyatu tetapi seperti terpisah begitu, tidak menyatu secara langsung. Nah, baik ya. Kemudian ada menu teks. Nah, di menu teks ini ada submenu text and font, maksudnya adalah digunakan untuk menulis ya, teks ini untuk membuat sebuah tulisan dan kemudian memilih font yang mana yang ingin digunakan dan seterusnya. Kemudian ada filter untuk memfilter ya, baik kita ingin membuat supaya desain kita menjadi agak kabur dan sebagainya, ini di menu filter ini ada submenu yang namanya bevel, blur, bump dan seterusnya. Baik, kemudian extension dan seterusnya. Baik, kemudian di sini baik di atas atau di bawah menu ini ada beberapa tool yang bisa digunakan juga untuk membuat sebuah desain. Ada juga di sini tool di sebelah kiri dan di atas di bawah menunya. Kemudian ada di sebelah kanan juga. Kemudian di sini terdapat palette yang bisa untuk digunakan untuk mewarnai sebuah desain. Baik, ini saja mungkin perkenalan dari sebuah aplikasi yang bernama Inkscape
Ini sebenarnya sama dengan aplikasi desain grafis yang lain, baik namanya Corel Draw ataupun Photoshop dan sebagainya, tetapi ini cenderung kepada desain yang berbentuk vektor. Nah, apa yang namanya vektor nanti kita jelaskan di session berikutnya. Terima kasih. Ini dulu perkenalan dari sebuah aplikasi yang bernama Inkscape yang bisa diinstal baik dengan menggunakan OS operating system Windows ataupun operating system Linux. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.